Jadi orang-orang yang imannya hidup ini merupakan refleksi dari kuatnya akidah. Dan akidah ini fanifidin azani Allah, ternyata hari ini konsep pendidikan di dunia bukan kalau kemarin-kemarin Pak, orientasinya itu orang adalah pekerjaan. Sekolah, kalau lulus sekolah kemudian dia nganggurnya sebentar, kemudian mendapatkan pekerjaan, ini kira-kira sekolahnya bagus nggak Pak? Bagus. Bahkan tidak sedikit sekolah-sekolah SMK yang muridnya diterima di perusahaan-perusahaan besar ditulis sebagai iklan. Si A terima di PT Hino atau PT apalah yang besar-besar. Sehingga masyarakat yang awam, wah berarti sekolah di sana bagus. Bisa masuk perusahaan besar, gitu kan Pak? Jadi orientasi pendidikan itu adalah pekerjaan. Hari ini ternyata Barat menyadari ternyata itu salah. Ternyata tujuan pendidikan itu bukan untuk pekerjaan, tetapi menjadi manusia yang baik. Sehingga pernah saya gambarkan dalam tulisan saya di kemarin tesis itu, ada sebuah piramid Pak. Kebutuhan manusia, tenaga kerja dunia ini 15% ini skill, 15% pengalaman, yang 70% adalah karakter atau akhlak. Dan Barat baru mengakui sekarang Pak, ternyata akhlak itu nomor satu. Dan akhlak itu merupakan refleksi atau bentuk dari akidah yang kuat, keyakinan. Nah, makanya kemarin beberapa waktu yang lalu lah, 1 pekan yang lalu, ada 5 orang di kampus kita itu untuk menyusun sebuah kurikulum karakter untuk se-Indonesia. Saya menyampaikan, yang saya berikan 10 karakter ini Pak, 10 ciri khas muslim ideal ini yang akan kita bahas ini. Saya sampaikan inilah karakter terbaik dalam Islam. Nanti bahasanya kita bisa nasionalkan atau apa gitu ya. Misalkan salimun akidah yang bersih, kita ganti dengan keyakinan kepada Tuhan. Ternyata diterima. Dan kemudian kemarin juga disampaikan bahwa pendidikan itu bukan untuk menjadi manusia pekerja, tetapi menjadi manusia yang baik. Ini yang kadang-kadang kita salah. Dan banyak juga orang tua biasanya yang belum ngaji gitu Pak ya, yang belum tahu tentang ilmu agama, misalkan yang masih jarang datang ngaji dan segala macamnya. Ketika sekolah menginginkan anaknya jadi A, B, dan C. Ketika tidak jadi A, B, dan C, kadang-kadang ada yang menyesal. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma di rumah misalkan? Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma ini dan itu? Yang kadang-kadang, mohon maaf, kita melihat seseorang kadang-kadang dari penampilan saja Pak. Minggu yang lalu sempat viral, seorang marbot masjid mendapatkan gelar, baca Pak beritanya, profesor dari UGM. Marbot masjid Pak. Kuliah sambil jadi marbot masjid, S1, bisa S2, bisa S3 Pak, kemudian jadi profesor. Luar biasa ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau tujuan kita hanya menjadi orang manusia pintar, Fir'aun pintar nggak? Pintar nggak kira-kira? Pintar Fir'aun. Tapi bukan itu, tetapi tujuan pendidikan kita adalah menjadi anak-anak yang salimun akidah, yang akidahnya bersih Pak ya. Contohnya bagaimana? Sederhananya demikian, merasakan kehadiran Allah dimanapun dia berada. Sebagai seorang pegawai di kantor yang megang keuangan misalkan, potensi untuk berbuat salah ada, tetapi dia tidak ambil itu. Karena pada hakikatnya ikhwanifidin azani Allah, sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh dan kita menikmati, maka dalam bahasa sederhana kita, dia akan mencari teman-temannya. Artinya kita akan merasa nyaman dengan barang haram itu. 1 juta nggak ketahuan, besok 1 juta lagi nggak ketahuan, besok 2 juta nggak ketahuan. Masya Allah. Ada satu kisah, seseorang kerja di salah satu pom bensin di daerah Yogyakarta. Beliau ini pinter, orang teknik. Jadi dalam sehari itu antara bensin yang dikeluarkan itu dengan uang itu nggak sama, tapi dibuat sama. Selalu uang itu lebih, dan dalam sehari bisa sampai 20-an juta lebihnya. Dia berpikir kalau begini caranya bos saya yang kaya. Kemudian dia akali mesin itu. Ketika sore hari bensin yang keluar dengan angka yang ditertera itu disamakan sama dia, tapi dia masih megang kelebihan uang 3 juta dalam setiap hari. Itu terjadi 3 tahun ya, termasuk orang kaya, gajinya nggak seberapa, tetapi yang dia dapatkan. Tapi apakah itu lama? Tidak. Pernah menjadi orang kaya, paling kaya di kampungnya, tapi sekarang mohon maaf, terbalik. Sekarang pekerjaan sulit, mencari pekerjaan sulit ya. Jadi sesuatu yang haram kalau sudah masuk dalam tubuh kita dan kita merasa nyaman, maka akan mencari teman-temannya. Ya korupsi 1 juta aja nggak apa-apa,
Setan bisik terus, juta nggak ketahuan, ayo lagi 2 juta, 3 juta, nggak kerasa, semiliar nanti baru kerasa. Nah, nanti kalau ketangkep KPK baru pakai peci gitu ya. Pakai peci kan ibarat simbol dari pertobatan gitu ya, pakai peci, kemudian pakai kerudung. Cuma di TV itu artis-artis yang tertangkap misalkan prostitusi itu depan media pakai kerudung, mohon maaf kepada pemirsa segala macamnya. Tapi ada juga yang selesai itu ada lagi demikian. Jadi yang salimun akidah, akidah yang bersih adalah bahwa meyakini keberadaan Allah dimanapun dia berada, dan kita merasakan itu. Muraqabatullah, kita merasa diawasi dalam setiap perbuatan. Kalau kekuatan ini kuat dalam jiwa kita, ayyuhal ikhwah, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling sabar di rumah. Kenapa? Ketika mau marah teringat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap istrinya, dan saya adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap istri. Dalam redaksi lain, berkasih sayang kepada keluarganya. Ingat itu. Jadi ketika akan melakukan sesuatu, yang dia ingat adalah Allah dan Rasulnya. Nemu dompet. Saya belum pernah cerita Pak ya. Saya ketika pulang kajian dari tempat ini berapa bulan yang lalu, saya ke Pecel Lele yang ada sebelah kiri sebelahnya. Saya makan waktu itu. Ada orang bapak ibu-ibu, yang masih muda lah ya, pasangan muda. Dia beli, bayar, dompetnya masuk jatuh. Dan itu nggak ada orang, dan di samping kaki saya. Saya nggak ngeh gitu. Pas makan dia pergi, saya mau jalan, saya nginjek. Oh ini dompet yang tadi nih. Dan uangnya lumayan. Saya titipkan ke tukang Pecel Lele, Mas nanti kalau kembali ini uangnya. Iya Pak, makasih Pak. Bisa nggak kira-kira kita bawa pulang Pak? Bisa. Cuma kita ingat ya. Dan salah satu penguat keimanan kita adalah wajah-wajah sahabat-sahabat surgawi kita, Masya Allah Pak. Jadi jangan dikira kalau kita ngaji seperti ini hanya sebatas ngaji pulang, enggak. Ini sebagai kontrol diri kita Pak. Kita mau berbuat dosa, saya udah ngaji loh, tiap pekan ngaji, ketemu sama teman-teman, nggak enak lah. Dan saya yakin bahwa Bapak, sederhana contohnya, azan berkumandang, Bapak yang udah biasa ke masjid ya, azan berkumandang, bapak-bapak di depan rumah duduk nongkrong main HP, sedangkan teman-teman yang lain lewat, nyaman nggak perasaannya? Nyaman nggak Pak? Nggak nyaman. Maka itu teman-teman surgawi itu sebagai kontrol kita. Ah nggak enak ah, Pak Edi udah ke masjid, masa kita masih di rumah main HP keberangkat ya. Ah nggak enak ah, yang lain udah pada ke masjid jamaah, kita kok masih nongkrong di rumah, nggak ada kerjaan apa-apa, nggak enak. Jadi teman-teman surgawi itu teman-teman yang dalam kebaikan bisa menjadi kontrol kita. Dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, mereka adalah orang-orang yang rindu bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka nggak datang ke masjid sekali, penyesalannya luar biasa. Nggak datang ke masjid sekali karena ada urusan yang sangat penting, maka dia gelisah. Dan baginda Nabi sosok seorang yang ingat sahabat-sahabatnya, yang ketika tidak ke masjid dia pasti ingat. Bahkan beliau tahu persis di mana posisi biasanya mereka. Karena ada beberapa sahabat yang posisinya nggak pernah berubah. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Sa'labah, itu paling ujung sebelah kanan. Ya. Pernah saya kisahkan di tempat ini. Ketika Nabi memimpin sholat subuh, dilihat sebelah sana kok nggak ada Sa'labah, di mana? Ternyata beliau sakit. Baik, setelah subuh kita berkunjung ke rumahnya, dan ternyata baginda Nabi berjalan dari masjid menuju rumah sahabat bernama Sa'labah ini 3 jam perjalanan. Beliau orang pertama kali ke masjid subuhnya, jalannya 3 jam perjalanan. Kalau dari tempat ini kemana Pak 3 jam? Jomin ya, lebih. Bayangkan. Jadi kalau cuma 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, 100 meter, sholatnya masih di rumah. Nunggu apa untuk bisa kita sholat di masjid? Apa nunggu ketua DKM nempelin 100.000 di shop terdepan? Wah, shop utama 100.000, berangkat tuh langsung ngambil. Tapi jangan dicoba Pak, nanti malah menjadi bid'ah itu. Masjid tempelin duit gitu ya. Rame viral nanti ya. Pokoknya yang aneh-aneh sekarang viral. Rumah dekat dengan masjid, tapi panggilan azan tidak membuat bergetar hatinya. Lantas pertanyaan kita, selalu saya ulang, panggilan apa yang membuat kita bergetar untuk datang ke tempat ini? Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Maktum, buta. Ya Rasulullah, apakah saya masih wajib ke masjid? Rasulullah bertanya, wahai saudaraku, apa engkau mendengar azan? Mendengar ya Rasulullah. Dia berangkat ke masjid. Bahkan ada sahabat Nabi yang buta, yang rumahnya dengan masjid buat tali. Kalau ke masjid dia susuri tali itu. Tidak ingin ketinggalan sholat di masjid. Kalau di kita aman gak kira-kira?
pakai tali dari rumah ke masjid, ya. Ada nggak yang jahil kira-kira? Belokin, muter ke rumahnya lagi, gitu. Ada sampai demikian, masya Allah. Pekan yang lalu ada dokter, minggu inilah, dokter yang di Makassar, Pak, kalau bapak-bapak membaca beritanya, dokter yang COVID meninggal. Beliau tidak ingin terlewatkan satu momentum sholat pun. Luar biasa, ya. Dia tetap sholat, tayamum segala macamnya. Bahkan ketika akan diinkubasi, sebelum dibaringkan dia minta sholat sunnah 2 rakaat. Istrinya bercerita, masya Allah, kita menyaksikan 2 orang yang soleh, ya. Dia sholat paling nikmat. Saya teringat Adnan Mukhtar, ya, seorang pejuang Libya, seorang ulama Libya yang waktu itu digantung oleh Mussolini, seorang penjajah dari Italia. Dia sebelum digantung, dipenggal, dia minta sholat 2 rakaat dan dia mengatakan ini sholat ternikmat yang pernah saya rasakan. Insya Allah. Ya, ini orang-orang yang sudah kecanduan. Nggak boleh dong kecanduan dengan sholat ini. Kalau ketinggalan di masjid itu udah perasaan hati kita galau. Kalau subuhnya tadi nggak ke masjid, itu ada yang kurang dalam kesehariannya. Saya ada kawan, beliau kalau pagi nggak subuh ke masjid, nggak ada baca Quran, dia nggak mau ngisi ngaji, Pak. Kering, saya nggak punya apa-apa, Masya Allah, sampai demikian. Nah, ini orang-orang yang akidahnya kuat, salim akidah.